Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Permana Putra, NIM 1861290, kelas manajemen KP SDMC 2018. Yang terhormat Bapak Wendah Wahyu Kristianto SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek-aspek apa saja yang dibutuhkan ketika akan mendirikan sebuah usaha. Dan di sini saya mengambil usaha di bidang jasa pariwisata, lebih spesifiknya usaha kolam renang atau waterpark. Baik, aspek ini terdiri dari 3 aspek. Yang pertama ada aspek hukum, yang kedua aspek lingkungan, dan yang ketiga ada aspek pasar dan pemasaran. Sebelum masuk ke penjelasan aspek hukumnya, di sini saya akan menjelaskan gambaran bidang usaha dan gambaran potensi usahanya terlebih dahulu. Baik, saya akan menjelaskan gambaran bidang usahanya. Kolam renang adalah konstruksi buatan yang dirancang untuk diisi dengan air dan digunakan untuk berenang, menyelam, dan aktivitas air lainnya. Kolam renang cocok untuk berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja, dan bahkan orang tua. Kolam renang merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa pariwisata yang menyediakan fasilitas-fasilitas wisata untuk memberikan hiburan kepada masyarakat umum yang berkunjung dan berwisata. Yang kedua, gambaran potensi usaha. Pengembangan kolam renang ini berada di Kecamatan Kesamben, tepatnya di Desa Watudakon. Kolam renang ini akan berdiri di atas tanah seluas 2,5 hektar yang sebelumnya merupakan area persawahan. Dan di antara jalan raya provinsi, kolam renang tersebut nantinya memiliki beberapa macam kategori, mulai dari kolam renang untuk anak-anak, kolam renang dewasa, dan kolam renang untuk olimpiade atau perlombaan. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan aspek hukumnya. Yang pertama ada bentuk badan usaha. Jenis badan usaha tersebut adalah perusahaan perseorangan atau PO, yang dimana dari jenis kepemilikan usaha ini hanya dikelola oleh satu orang saja. Yang kedua, syarat legalitas usaha. Sebelum mendirikan kolam renang, Anda harus membuat surat permohonan izin penyelenggaraan arena atau kolam renang dan dapat diserahkan ke Kepala Daerah tingkat 1 melalui Kepala Dinas Pariwisata. Sebelum mengurus surat izin sementara usaha pariwisata (ISUP) atau ISUP ke Dinas Pariwisata, terlebih dahulu harus mengurus advice planning ke Dinas Tata Kota dan rekomendasi dari Dinas Olahraga tingkat 1 terlebih dahulu. Persyaratan umum yang harus dilengkapi untuk mendapatkan ISUP ISUP adalah: yang pertama, membuat formulir permohonan yang diisi lengkap disertai dengan materai 6.000. Yang kedua, akte pendirian perusahaan dan perubahan jika ada. Yang ketiga, surat pernyataan tidak keberatan lingkungan diketahui lurah atau camat setempat. Yang keempat, advice planning dari Dinas Tata Kota setempat. Yang kelima, surat rekomendasi dari Dinas Olahraga Daerah tingkat 1. Yang keenam, bukti status tempat dan kepemilikan yang jelas. Bisa membawa fotokopi sertifikat tanah atau surat perjanjian kontrak atau sewa yang sesuai dengan perjanjian. Dan yang ketujuh, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, setelah mengurus dan mendapatkan ISUP ISUP, maka persyaratan selanjutnya yang harus dipenuhi ketika akan mendirikan kolam renang adalah: yang pertama, membuat formulir permohonan lagi yang diisi dengan lengkap dan benar disertai dengan materai 6.000. Dan yang kedua, fotokopi ISUP ISUP yang sudah didapatkan sebelumnya. Yang ketiga, surat izin gangguan atau HO atau juga bisa situ, surat izin tempat usaha. Yang keempat, izin mendirikan bangunan atau IMB. Yang kelima, keterangan domisili perusahaan dari lurah diketahui camat setempat. Yang keenam, bukti pemeriksaan air dari laboratorium PAM dari pemerintah setempat. Nah, setelah melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan, Anda bisa mendirikan tempat rekreasi kolam renang. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu aspek lingkungan. Dan di sini aspek lingkungan berkaitan dengan analisis SWOT. Pasti kalian nggak asing lagi dengan analisis SWOT atau sudah tahu tentang apa itu analisis SWOT. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin-poin analisis SWOT dari pendirian usaha di bidang pariwisata, lebih khususnya kolam renang atau waterpark. Oke, yang pertama yaitu strength atau kekuatan, yakni usaha yang menjanjikan dan digemari masyarakat umum. Yang kedua, weakness atau kelemahan, yakni memiliki banyak pesaing jika dibangun di tengah kota metropolitan. Yang ketiga, opportunity atau peluang, yakni pemilihan lahan yang potensial bisa dijadikan target pembangunan.
Yang keempat, threat atau ancaman, yakni banyaknya jumlah pengunjung yang nantinya tidak bisa menampung wisatawan. Oke, selanjutnya analisis lingkungan makro. Yang pertama ada analisis dampak ekonomi, yakni penyerapan tenaga kerja di sekitar lokasi tempat wisata dan meningkatnya para pelaku UMKM di sekitar wisata. Yang kedua, analisis dampak sosial budaya, yakni kebutuhan akan sarana olahraga sekaligus tempat wisata yang masih jarang. Yang ketiga ada analisis dampak politik, yakni dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dinyatakan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara. Yang keempat ada analisis dampak teknologi, yakni penggunaan teknologi e-ticketing via internet yang masih awam di tengah masyarakat. Selanjutnya ada analisis dampak lingkungan hidup. Hal ini berdampak positif karena mampu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan objek wisata. Dan selanjutnya aspek yang terakhir yaitu aspek pasar dan pemasaran. Sini ada analisis pasar waterpark tirta wisata. Yang pertama ada luas pasar kolam renang atau waterpark, yakni luas pasar kolam renang atau waterpark ini yang berada di Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben. Dan yang kedua, permintaan dan penawaran. Jumlah kolam renang atau waterpark yang berada di Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben ini sebanyak 2 tempat. Lalu berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Jombang berdasarkan hasil sensus pada tahun 2020 sebanyak 1.318.062 jiwa. Jadi, usaha waterpark masih memiliki peluang yang cukup besar mengingat jumlah penduduk di Kabupaten Jombang yang cukup besar juga. Yang ketiga ada market share. Pada waterpark tirta wisata tidak memiliki bentuk produk fisik yang ditawarkan, melainkan dengan menawarkan jasa hiburan dan wisata untuk konsumen. Lalu poin yang selanjutnya yaitu bauran pemasaran atau marketing mix. Yang pertama ada produk. Produk yang ditawarkan yakni kolam renang utama, kolam renang anak-anak dilengkapi dengan wahana bermain, kolam renang untuk perlombaan, dan juga lingkungan taman yang bersih, kantin, toilet, dan tempat parkir yang luas. Yang kedua ada price atau harga. Penentuan harga tiket untuk Senin sampai Jumat atau hari biasa sebesar 25.000, sedangkan untuk Sabtu dan Minggu atau weekend itu sebesar Rp30.000. Tarif tersebut merupakan tarif yang wajar karena waterpark menyediakan berbagai fasilitas. Yang ketiga ada place atau tempat, yakni lokasi untuk menuju kolam renang atau waterpark ini memiliki akses yang mudah dan juga tempat parkir yang luas sehingga menambah daya tarik pengunjung. Lalu yang keempat ada promotion atau promosi. Waterpark mempromosikan usahanya pada masyarakat luas melalui papan nama yang berada di pinggir jalan dan perkampungan kolam renang waterpark tirta wisata, dan juga melakukan promosinya melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Kelima ada people. Dalam pelayanannya, waterpark tirta wisata menerapkan SOP kepada pegawai dalam bentuk memberikan kata sapaan dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung. Yang keenam yakni proses. Waterpark tirta wisata di Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben mengutamakan kepuasan pengunjung. Lalu yang ketujuh physical evidence. Dekorasi yang terdapat pada waterpark tirta wisata mengikuti SOP yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada strategi pemasaran. Yang pertama ada segmenting. Yang pertama ada aspek demografi, yaitu waterpark tirta wisata dikunjungi oleh semua umur dan semua gender dengan kata lain untuk umum. Lalu yang kedua ada targeting. Target pasar umumnya seluruh kalangan usia yang dimana mereka bukan hanya berolahraga tetapi juga sebagai sarana wisata dan bersosialisasi dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang sangat baik. Yang ketiga ada positioning, yang dimana waterpark menempatkan atau memposisikan pasar dengan memfokuskan bahwa memiliki lokasi yang mudah diakses serta tempat yang bersih, aman, dan nyaman. Dengan demikian mempunyai sesuatu nilai yang lebih dari produk sejenis lainnya. Demikian penjelasan materi dari saya. Terima kasih karena sudah menyimak dan menonton video penjelasan materi dari saya. Dan juga saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.